Valentine. When I get up all in ya, we can hear the angels calling us, and we can see the sunrise before us. And when I'm in that thing, I make that body sing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang informatika, yaitu berpikir komputasional. Sebelum memulainya, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Albira dari 10 TKJ 3. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang digunakan dalam ilmu komputer. Contohnya seperti pemecahan masalah secara sistematis, analisis data, dan desain algoritma. Konsep berpikir komputasional. Dalam berpikir komputasional, ada konsep yang harus dilakukan dan terdiri dari beberapa langkah, yakni 1. Dekomposisi. Dekomposisi merujuk pada proses memecah masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Dengan memecah masalah menjadi bagian yang lebih kecil, kita dapat mengidentifikasi bagian mana dari masalah yang perlu dipecahkan. Kedua, pengenalan pola adalah kemampuan untuk mengidentifikasi pola dan kesamaan dalam data atau masalah. Dalam berpikir komputasional, pengenalan pola membantu kita menemukan algoritma atau metode yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Ketiga, abstraksi. Abstraksi merujuk pada kemampuan untuk mengambil inti dari masalah dan mengabaikan detail yang tidak penting. Keempat, algoritma desain. Rancangan algoritma merujuk pada proses membuat urutan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Ada beberapa karakteristik yang menunjukkan kemampuan berpikir komputasi, yakni 1. Pemecahan masalah secara sistematis. Berpikir komputasional melibatkan pemecahan masalah secara sistematis dan terstruktur dengan memecah masalah yang kompleks menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. 2. Analisis data. Berpikir komputasional melibatkan kemampuan untuk menganalisis data untuk menemukan pola dan kesamaan dalam data dan untuk memahami data secara menyeluruh. 3. Desain algoritma. Berpikir komputasional melibatkan kemampuan untuk merancang algoritma untuk menyelesaikan masalah secara efisien dan efektif. Keempat, keterampilan abstraksi. Berpikir komputasional melibatkan keterampilan abstraksi untuk mengambil inti dari masalah dan mengabaikan detail yang tidak penting. Kelima, kemampuan memecahkan masalah. Berpikir komputasional melibatkan kemampuan untuk memecahkan masalah yang kompleks dan mengidentifikasi masalah yang perlu dipecahkan. Keenam, kemampuan penggunaan logika. Berpikir komputasional melibatkan penggunaan logika untuk mengembangkan dan menguji solusi. Berpikir komputasional melibatkan kemampuan untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan orang lain dalam pemecahan masalah yang kompleks. Dalam semua langkah pemecahan masalah, penting untuk mempertimbangkan faktor seperti efisiensi, keandalan, dan keterbacaan kode agar solusi dapat diimplementasikan dengan baik dan dipahami oleh orang lain. Manfaat berpikir komputasional. 1. Memudahkan kita untuk memecahkan masalah yang besar dan kompleks dengan cara yang efektif dan efisien. 2. Melatih otak agar terbiasa untuk mulai berpikir secara matematis, kreatif, terstruktur, dan logis. 3. Memudahkan seseorang mengamati masalah dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Kesimpulannya, dengan berpikir komputasional, seseorang akan mudah untuk mengamati masalah, mencari solusi dari suatu permasalahan, memecahkan permasalahan, dan dapat mengembangkan solusi atau pemecahan masalah. Selain itu, berpikir komputasional mengasah diri kita untuk berpikir lebih efektif dan efisien. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.